Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel tutorial service. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang handphone Xiaomi yang tipenya Redmi 5A ya. Ini dia handphonenya. Untuk kondisi handphone Redmi 5A yang saya pegang ini, kondisinya ketika handphone dihidupkan. Kita coba hidupkan ya. Tampilnya seperti ini. The system has been destroyed ya. Jadi tidak bisa masuk ke tampilan utama. Setelah muncul tampilan seperti tadi, handphone mati lagi. Kita coba hidupkan lagi. Nah, the system has been destroyed ya. Baik, dan di sini saya akan mencoba untuk mengganti baterainya ya. Kita coba copot baterainya. Ini baterai yang bawaan handphone. Kita copot baterainya ya. Dan saya akan mencoba mengganti dengan baterai yang baru ya. Ini dia, saya sudah sediakan baterai yang baru. Apakah fix baterainya yang bermasalah atau di handphonenya ya? Saya buka dulu baterainya ya. Sekarang ini saya menggunakan baterai yang baru ya. Kita coba pasang. Kemudian kita coba hidupkan dengan menekan tombol power. Tetapi hasilnya tetap sama, tidak bisa masuk ke tampilan utama dan muncul tampilan the system has been destroyed ya. Jadi ketika kalian menemukan masalah seperti ini, bukan bermasalah di baterai melalui, yaitu bermasalah di softwarenya ya. Dan saya akan mencoba di sini memflash handphone Redmi 5A menggunakan aplikasi Mi Flash ya. Baik, kita copot ya baterainya karena ini baterai baru. Dan kita gunakan baterai yang bawaannya saja ya. Bawaannya saja kita gunakan. Karena memang yang bermasalah bukan di baterai tetapi di handphonenya ya. Saya pasang lagi. Baik, kita beralih ke PC. Untuk bahan-bahan yang harus disiapkan, yaitu harus menyiapkan firmware-nya. Jadi firmware Redmi 5A. Dan untuk firmware terserah kalian ya, mau menggunakan MIUI 9, MIUI 10 atau MIUI 11. Terserah kalian. Di sini saya akan menggunakan Redmi 5A yang MIUI 10 ya. Di sini ada P10 keterangannya. Ini yang pertama yaitu bahan firmware-nya. Kemudian yang kedua, aplikasi Mi Flash. Ini merupakan aplikasi Xiaomi Mi Flash yang saya sudah install ya. Dan saya akan sediakan juga di deskripsi untuk file Xiaomi Mi Flash dengan firmware Redmi 5A-nya ya. Kemudian yang terakhir yaitu the USB driver Qualcomm bahannya ya. Baik, kita langsung eksekusi saja. Ini file firmware-nya kita ekstrak dulu ya. Caranya kita klik kanan, kemudian kita pilih, kita tunggu ya, sedang proses. Ini dia ekstrak here ya. Dan ini hasil ekstrakannya. Karena saya sudah mengekstraknya, jadi tidak perlu mengekstrak lagi. Dan ini dia hasil ekstrakannya ya. Setelah file diekstrak, baik aplikasi Xiaomi Mi Flash-nya, USB driver dan firmware-nya, langkah selanjutnya yaitu kita buka aplikasi Xiaomi Mi Flash-nya. Kita buka aplikasi Xiaomi Mi Flash. Baik, kita tunggu, sedang proses membuka aplikasi Xiaomi Mi Flash-nya. Di sini kita pilih yes. Kita tunggu ya.
Nah, jadi seperti ini tampilan aplikasi Xiaomi Mi Plus-nya. Setelah membuka aplikasi Xiaomi Plus-nya, karena Redmi 5 ini chipsetnya Qualcomm, maka kita harus melakukan test point ya. Seperti biasa, untuk lokasi test point di Redmi 5A, lokasinya di sini ya. Jadi ada dua titik ini, kita hubungkan dengan pinset sambil dicolokkan ke laptop ya. Baik, kita coba langsung saja lakukan test point-nya ya. Setelah melakukan test point, untuk mengetahui hasil test point kita apakah berhasil atau tidak, di sini kita pilih tombol refresh. Kita tunggu ya. Ternyata di sini USB device not reached, berarti tidak berhasil ya. Maka kita ulangi lagi test point-nya ya. Kita coba lagi sampai berhasil. Setelah melakukan test point, kita coba lagi klik refresh apakah berhasil atau tidak. Nah, ketika di sini ada tulisan COM11 atau COM6 atau COM10, itu tandanya sudah terdeteksi ya. Tadi kalau belum terdeteksi, ketika kita menekan icon refresh di sini tidak ada yang terdeteksi ya. Jadi seperti itu membedakan antara berhasil atau tidak untuk test point-nya ya. Baik, setelah ini kita masukkan firmware-nya ya. Kita masukkan firmware-nya, dan kalian harus hafal lokasi penyimpanan di mana menyimpan firmware Redmi 5A-nya ya. Nah, ini dia mana ya? Nah, ini dia Redmi 5A. Ini dia yang ini. Yang firmware. Kemudian kita oke. Nah, setelah filenya dimasukkan, kita beralih ke bawah aplikasi. Di sini kita pilih Clean All ya. Kemudian kita tinggal pilih icon plus. Kita tunggu, maka proses flashingnya akan berjalan ya. Biasanya untuk proses flashing ini berlangsung cukup agak lama ya. Baik, kita tunggu saja proses flashingnya. Kita tunggu proses flashingnya. Saya sudah 15 menitan menunggu, baru jalan seperti itu ya, segitu. Jadi masih belum selesai. Jadi untuk proses flashingnya berlangsung cukup lama ya. Sudah 15 menit masih dalam proses. Kita tunggu saja sampai ada keterangan sukses ya. Baik, kita tunggu. Kita lihat ya, sampai 1100 lebih ya. 1100 sekon lebih. Sekitar hampir 20 menit menunggu proses flashingnya, masih belum selesai juga. Jadi ketika kalian mencoba tutorial ini, berlangsung cukup lama prosesnya, jadi jangan panik, tunggu saja sampai ada keterangan sukses dan berhasil ya. Baik, kita tunggu prosesnya, harap bersabar.
Kita tunggu ya sebentar lagi. Sampai di situ ada keterangan 1400 lebih ya. Masih belum selesai dan hampir setengah jam menunggu proses flashingnya ya. Jadi kita tunggu saja, harap bersabar. Nah, di sini sudah ada keterangan sukses, berarti proses flashingnya sudah selesai ya. Dan saya hitung sekitar 25 menitan ya. Dan untuk videonya sengaja saya skip agar tidak memakan waktu yang cukup lama ya. Baik, setelah di situ ada keterangan sukses, kita beralih ke handphone dan kita tinggal cabut saja ya. Kemudian kita copot baterainya, kemudian pasang lagi dan kita coba nyalakan dengan menekan tombol power ya. Baik, kita tunggu apakah berhasil atau masih muncul tampilan seperti tadi ya. Baik, kita tunggu. Alhamdulillah sudah muncul keterangan Android dan tidak muncul lagi tampilan seperti tadi ya. Kayaknya berhasil. Baik, kita tunggu saja proses restartnya ya. Untuk proses restartnya biasanya berlangsung cukup agak lama juga ya. Jadi harap bersabar. Sengaja saya skip videonya karena kalau misalkan tidak di skip, proses flashingnya saja sudah 25 menitan, apalagi proses restartnya juga cukup lama ya. Baik, kita tunggu saja proses restartnya dan mudah-mudahan berhasil dan bisa masuk ke tampilan utama ya. Karena di kasus sebelumnya juga saya pernah mengalami atau servis handphone yang kondisinya sama seperti Redmi 5A ini, tapi untuk tipenya Redmi Note 5A ya. Sama seperti ini dan saya coba flash dengan menggunakan firmware, terserah mau menggunakan MIUI 9, MIUI 10. Yang penting kita flash saja menggunakan Mi Flash dan alhamdulillah berhasil. Dan saya juga mencoba di Redmi 5A yang saya sekarang eksekusi, yang timbulnya sama seperti the system dan sebagainya ya. Dan saya mencoba memflashnya kembali dengan firmware Redmi 5A ya. Baik, kita tunggu prosesnya. Dan untuk proses restartnya ini sangat lama juga ya. Pastikan kondisi baterai handphone kalian di atas 50%. Baik, kita tunggu. Lama sekali ya untuk proses restartnya. Saya sudah menunggu hampir 10 menit, tetapi handphone masih dalam kondisi botlop ya, atau muncul logo Xiaomi. Baik, kita tunggu saja. Biasanya untuk proses restartnya juga berlangsung cukup lama ya. Jadi kita tunggu saja sampai masuk ke tampilan utama.
Baik, kita tunggu sampai 15 atau 20 menit. Jika masih kondisi botlop, handphone tidak bisa masuk ke menu utama ya. Baik, kita tunggu saja 10 menitan lagi. Kalau misalkan tetap botlop handphone, berarti tidak bisa masuk ke tampilan utama ya. Baik, kita tunggu. Untuk menunggunya bisa sambil ngopi dan santai, karena prosesnya lama juga ya, mulai dari proses flashing dan restartnya. Alhamdulillah, proses restartnya sudah selesai dan tampilannya seperti ini ya. Baik, saya menunggu proses restartnya ini 15 menit ya. Jadi teman-teman jangan khawatir ketika proses restartnya sangat lama, jadi tunggu saja sekitar 15 menit atau enggak 20 menit. Untuk yang ini saya menunggu 15 menit ya. Baik, jadi seperti itu cara mengatasi the system has been destroyed di handphone Redmi 5A ya. Baik, kita coba ikuti petunjuknya. Sini kita pilih bahasa Indonesia yang mudah dimengerti saja. Di sini kita pilih bahasa Indonesia, jadi tinggal diikuti saja petunjuknya ya, dan usahakan untuk posisi baterai di atas 50% ya, karena untuk proses restartnya juga berlangsung cukup lama ya. Kita tunggu, sedang proses mengatur lokasi ya. Baik, kita tunggu, masih proses mengatur lokasi. Untuk proses mengatur lokasinya juga berlangsung cukup lama ya. Baik, saya akan skip saja videonya untuk proses mengatur lokasi. Baik, setelah selesai mengatur lokasi, di sini kita pilih lewati saja ya. Kita tinggal dilewati dan lewati saja, kita ikuti petunjuknya ya. Kita tunggu, sedang proses memuat aplikasi. Biasanya untuk proses memuat aplikasinya juga berlangsung cukup lama ya. Baik, kita tunggu sampai proses memuat aplikasinya selesai dan masuk ke tampilan utama. Kita tunggu proses memuat aplikasi. Biasanya untuk proses memuat aplikasi ada yang tersangkut di akun Google, ada juga yang langsung bisa masuk ke tampilan utama ya. Baik, kita coba tunggu saja proses memuat aplikasinya apakah langsung masuk ke menu utama tanpa harus tersangkut di akun Google atau malah sebaliknya ya, tersangkut di akun Google. Jadi kita tunggu saja proses memuat aplikasinya. Untuk firmware terserah kalian ya, mau menggunakan MIUI 9, MIUI 10 atau MIUI 11 terserah kalian, bisa digunakan ya, asal tipenya sama. Kalau Redmi 5A maka Redmi 5A. Untuk MIUI bisa MIUI 8, 9, 10, 11, tergantung keinginan kalian untuk versi MIUI di handphone Redmi ya. Baik, kita tunggu, masih dalam proses memuat aplikasi. Jadi untuk handphone yang ini membutuhkan
kesabaran ya untuk masuk ke tampilan utama ya, karena prosesnya berlangsung cukup lama. Nah, di sini malah ada keterangan belum masuk. Untuk menggunakan ponsel ini, terlebih dahulu Anda harus masuk ke akun Google pemilik yang digunakan di ponsel ini saat terakhir kali disetel ulang. Karena belum melakukannya, Anda harus menyiapkan ponsel lagi. Jadi tersangkut di akun Google ya. Jadi tidak bisa masuk ke menu utama. Dan ketika kita milih siapkan ponsel, maka akan ke tampilan sebelumnya ya. Baik, jadi seperti itu caranya untuk mengatasi the system has been destroyed. Baik, terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan semoga berhasil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.